Selamat datang di video pembelajaran web development. Jadi di video sebelumnya kita sudah eh, mengetahui tambahan sedikit ya. Jadi saya kasih tambahan sedikit. Kita mengetahui tambahan sedikit mengenai box model atau container dan yang mana kita bisa pakai margin auto untuk memposisikan box itu dia di tengah. Kemudian juga ada yang namanya overflow. Jadi kita bisa menghandle konten yang dia overflow atau keluar dari boxnya gitu. Nah, di video kali ini masih ada hubungannya dengan margin dan juga padding ya. Jadi di sini hubungannya adalah dengan margin dan padding. Di sini saya ingin memberikan sedikit tambahan aja. Jadi video ini tidak akan lama ya. Jadi intinya adalah eh, dari misal di indeks di sini kita tahu yang namanya ada yang namanya body dan body sendiri itu adalah bagian dari website itu sendiri. Jadi mulai dari pojok bagian sini sampai dengan pojok bagian kanan. Nah, kalau teman-teman sadar, sebetulnya pada saat kita membuat eh, meletakkan tag baru yang ada di dalam body, jadi misalkan ini ada sign in form, kemudian ada box, ada big juga. Jadi ada tiga item ini dan juga ini. Nah, kalau teman-teman perhatikan, di sini tuh sebetulnya ada eh, jarak ya. Jadi dia tidak benar-benar dari ujung ke ujung. Jadi misal yang width dari sign ini kan saya bilang di video sebelumnya kalau dia akan mengikuti ukuran dari bodinya atau parent atau bapaknya. Yang mana di sini kebetulan parentnya adalah body. Nah, betul dia akan mengikuti width dari parentnya, tapi mulainya atau startnya itu nggak dari nol, nggak dari pojok banget gitu. Di sini masih ada margin ataupun padding. Nah, di sini kita bisa atur. Jadi kita bisa gunakan body, kemudian bagian isinya kita buat dia jadi uh, marginnya itu nol dan juga paddingnya kita buat jadi nol. Nah, sehingga dia tuh yang bener-bener mepet banget dengan uh, jadi tag-tag yang berhubungan langsung ataupun child dari si body itu dia akan benar-benar menempel pada eh, pinggir-pinggir dari websitenya ini. Jadi di pinggir dari browsernya. Kecuali setelah kita kasih di sini misal baru kita kasih margin misal 10 pixel. Nah, baru dia akan memberikan jarak gitu. Tapi kalau kita atur bodinya menjadi nol, margin dan paddingnya, maka dia akan mepet di ujung-ujungnya gini di sini. Nah, eh, menurut saya pribadi ini adalah salah satu good practice. Jadi sesuatu yang teman-teman perlu lakukan nantinya juga pada saat membuat website menggunakan styling menggunakan CSS. Teman-teman biasakan untuk memulai dengan setting margin dan padding menjadi nol. Dan teman-teman juga bisa settingnya itu nggak cuma body tapi kayak semua gitu. Nah, teman-teman mungkin lihat bedanya juga di sini. Nah, jadi kita buat setting semua. Jadi margin dan padding dari semua tag yang ada di HTML itu menjadi nol dan nol. Jadi bisa dibilang kan semua itu ada default value-nya ya. Misal oke. Di sini ada H1, kemudian di sini ada P, kemudian ada ini tuh H berapa? H2 ya. Nah, kalau teman-teman perhatikan di bagian sign in di sini, dia itu ada jarak nih. Dia sendiri tuh dia udah ada margin ataupun padding default di sini. Jadi sign in tuh dia ke atas tuh ada jarak kan. Nah, good practice kalau misal kita setting semua. Jadi bintang itu untuk menandakan semua tag gitu. Jadi kita reset semua margin dan padding yang ada pada tag-tag yang di HTML. Kita save. Nah, sehingga di sini H1 dia tidak lagi memiliki margin ataupun padding. Nah, jadi kita bisa atur semua dari awal. Sehingga kalau misal kayak gini, kita tuh bisa melakukan styling lebih presisi, jadi bisa lebih sesuai dengan keinginan kita tanpa adanya nilai-nilai tambahan yang kita sendiri nggak sadar kalau ternyata, oh H1 ini ternyata dia udah ada
margin atau paddingnya ternyata value-nya sekian sesuai dengan defaultnya. Padahal kita mau atur dia sesuai dengan keinginan kita gitu. Jadi good practice dan juga teman-teman perlu, menurut saya perlu lakukan ini pada saat ingin membuat halaman baru atau memberikan style baru dengan CSS gitu. Jadi bintang, kemudian di sini ada margin dan padding yang di set menjadi 0 gitu. Sehingga semua itu untuk posisi-posisinya itu dia menjadi nol dulu. Baru nanti setelah semua posisi-posisi dari tag, entah heading, div, p, input dan lain sebagainya itu yang tadinya nol sudah menjadi nol, baru kita lakukan styling. Misal headingnya kita buat jadi 10 pixel atas, kiri 5 pixel, kemudian untuk p-nya berapa, hanya berapa dan lain sebagainya itu kita lakukan setelah kita melakukan eh, ini yang di atas. Nah, ini itu sebutannya bisa dibilang CSS reset atau kita mereset khususnya untuk margin dan padding sehingga kita bisa melakukan styling dengan lebih eh, tepat, lebih presisi, lebih customizable. Jadi kayak lebih sesuai dengan apa yang kita butuhkan seperti itu. Nah, oke, jadi itu aja untuk video tambahan kali ini mengenai CSS reset. Jadi teman-teman bisa menggunakan CSS reset sebagai good practice dan teman-teman harap selalu melakukan ini pada saat ingin memulai styling dengan CSS. Cukup sekian video kali ini. Jangan lupa ditonton untuk video-video berikutnya. Terima kasih.